Apakah pernah terjadi wabah penyakit? Pernah pada masa dalam sejarah Islam yang saya maksud. Dalam sejarah Islam pernah terjadi wabah penyakit di masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Bahkan ketika zaman Rasulullah juga sebetulnya ada. Di zaman Rasulullah juga ada. Namun saya ingin mempersingkat, mengambil tentang sejarah tarikh di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin, terjadi wabah penyakit taun di wilayah Syam yang disebut dengan taun Amwas. Itu mewafatkan banyak orang pada saat itu. Syam atau Suriah. Sehingga orang-orang Syam mereka memberi informasi kepada Sayyidina Umar sang khalifah. Akhirnya Sayyidina Umar beserta rombongan dari Madinah pergi melakukan perjalanan menuju Syam, menuju Suriah, hingga sudah berada atau sampai pada perbatasan Suriah, perbatasan Syam yang disebut dengan Sarl. Mereka tinggal sejak di situ beristirahat, kemudian didatangi oleh gubernur Syam itu sendiri dan beberapa orang Syam lainnya. Saat itu gubernur Syam adalah sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibni Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika mereka menceritakan tentang wabah penyakit atau taun yang menimpa wilayah Syam kepada Khalifah Umar, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, wahai sahabat Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tum bihi ay at-ta'un, jika kalian mendengar ada wabah penyakit yang menimpa bi ardin pada suatu daerah, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, namun jika wabah penyakit itu menimpa suatu daerah dan kalian berada di dalam daerah tersebut, di dalam daerah yang terkena wabah penyakit tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian keluar dari lokasi tersebut berlari menghindar dari lokasi tersebut." Keterangan ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5739 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 2219. Maka penjelasan ini yang kemudian sahabat Umar meminta pendapat kepada orang yang lain, dan beliau memutuskan karena dengan alasan hadis ini mengikuti Rasulullah SAW, beliau memutuskan kembali ke Madinah, tidak masuk ke wilayah Syam, padahal sudah berada di perbatasan, sudah dekat dengan Syam. Beliau memutuskan untuk membawa rombongan Madinah pulang ke Madinah. Maka hal ini diingkari, agak diprotes oleh gubernur Syam, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibni Al-Jarrah. Seolah-olah sahabat Umar itu berlari dari takdirnya Allah, ya, dari tanggung jawab. Seolah-olah ditanya oleh sang gubernur, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berlari dari takdirnya Allah? Apakah engkau ingin berlari dari takdirnya Allah? Maka sahabat Umar berkata, ya, aku berlari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Di sana ada takdir, di sini pun ada takdir. Maka artinya sahabat Umar bukan berlari dari takdir, tapi memilih takdir yang lebih baik. Maka pulanglah mereka, ternyata wabah itu sangat dahsyat hingga mewafatkan, ada beberapa sahabat yang wafat yang tinggal di Syam.
Yang kita tahu para sahabat juga ahli masjid, ahli sholat jamaah. Para sahabat itu ahli ibadah. Mereka kalau sholat ya berjamaah senantiasa. Tapi tetap ternyata di antara ahli ibadah pun ada yang wafat terkena wabah penyakit. Di antara para sahabat yang wafat di Syam terkena ta'un amwas tersebut, yaitu yang pertama sahabat Suhail bin Amr al-Amiri radhiyallahu an, yang kedua sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah gubernur ya, radhiyallahu an, kemudian yang ketiga sahabat Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an, yang keempat sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an, yang kelima sahabat Fadl bin Abbas. Nah, ini Fadl bin Abbas ini saudara Rasulullah SAW, sepupunya Rasul radhiyallahu anhuma, putra dari saudara Abbas, putra dari paman Rasul. Yang keenam sahabat Harith bin Hisham radhiyallahu an. Yang ketujuh sahabat Abu Jandal bin Suhail bin Amr, bukan Abu Janda ya, tapi Abu Jandal bin Suhail bin Amr radhiyallahu an. Yang kedelapan sahabat Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Itu di antara para sahabat yang wafat. Bahkan yang wafat bukan cuma 8, sebetulnya sangat banyak, bahkan ribuan orang wafat pada saat itu, termasuk para tabi'in. Dan mereka wafat dengan sebab wabah amwas pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an. Jadi jangan kita terlalu sombong dengan ibadah kita. Kita tidak mau ikhtiar, seolah-olah dengan kita sholat berjamaah itu kita pasti tidak akan terkena wabah penyakit. Dengan bermodalkan kita memakmurkan masjid, kemudian kita pasti tidak akan terkena wabah penyakit. Jangan terlalu sombong dengan ibadah kita. Tanpa ada ikhtiar, karena tawakal itu harus disertai ikhtiar. Pernah diriwayatkan oleh Rasul sallallahu, diriwayatkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau sholat berjamaah. Ada seorang sahabat datang, Rasul bertanya, di mana untamu? Di luar ya Rasul. Sudah kau ikat? Aku tawakal kepada Allah ya Rasul. Kata Rasul, ikatlah dulu untamu, kemudian kau tawakal. Ini mau sholat berjamaah dengan Rasulullah. Tapi Rasul mengajarkan bagaimana ikhtiar secara maksimal. Nanti urusan hasil optimalnya itu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kita zaman sekarang mungkin tunggangannya ini menggunakan sepeda motor atau mobil. Ketika kita ke masjid mau melaksanakan sholat jamaah, jangan lupa kunci dulu motornya, amankan motornya, gunakan alat-alat pengaman kendaraan kita, baru kita masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan tawakal kepada Allah. Jadi kalau tidak kita ikhtiar dulu, berarti kita menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya yuk ikhtiar, kita sering cuci tangan. Kemudian bagaimana penggunaan alkohol yang terbuat dari bahan-bahan vegetarian, bahan-bahan dari tumbuhan atau dari buah-buahan, yang alkohol ini kemudian digunakan untuk bahan campuran sanitizer, hand sanitizer. Maka banyak para ulama yang berfatwa boleh menggunakan hand sanitizer. Dalam hal ini itu bukan, karena yang dimaksud dengan khamr itu sebetulnya sesuatu yang memabukkan atau yang digunakan untuk tujuan untuk mabuk. Walaupun sedikit tidak mabuk saat itu, walaupun setetes, tetap saja itu khamr ya. Tapi alkohol tidak secara mutlak disebut sebagai khamr, karena khamr itu bisa juga bentuknya seperti ganja ya, dari tumbuhan sekalipun. Tapi ganja ditujukan umumnya untuk membuat kewarasan itu menjadi minim,
maka itu juga masuk kategori khamr. Atau syabu-syabu, walaupun dengan mengkonsumsi syabu-syabu menjadi segar seolah-olah tidak capek ya, di luar kewajaran, jadi nggak merasa capek terus ya, akan tetapi nanti mengakibatkan madarat yang besar, termasuk juga kondisi akal yang tidak stabil, kesehatan juga terganggu, termasuk ketika menggunakannya akan mengeraskan jantung, mengeraskan liver ya, hati, dan membuat penyakit. Maka itu masuk ke dalam kategori khamr atau heroin, serbuk bentuknya, entah dihirup dengan hidung ataupun disuntikan, dicampur dengan cairan, morfin, itu masuknya kategori khamr. Kemudian juga seperti tembakau gorila, tujuannya untuk memabukkan, tembakau sintetis tersebut, atau juga vape yang diisi dengan liquid yang memabukkan, maka itu juga khamr sama saja, walaupun sedikit kandungannya itu khamr. Nah, namun alkohol dari bahan baku yang suci, dari tumbuhan, dari buah-buahan yang dibuat, diproses untuk membentuk sebuah zat asam seperti alkohol, dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain seperti aloe vera, H2O2, gliserin, dan air, dicampur untuk membuat hand sanitizer. Ini para ulama sudah banyak yang berfatwa atas kebolehan penggunaan hand sanitizer tersebut. Walaupun setelah menggunakannya kemudian langsung makan, memegang makanan ya, memegang makanan kemudian masukkan ke mulut, itu tidak dikategorikan sebagai khamr, kecuali alkoholnya diambil dari miras, menggunakan minuman keras campurannya, maka itu ya jelas khamr, itu tidak boleh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi wabah virus ini, tetaplah kita husnuzon kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Seolah-olah ketika ada pemberitaan bahwa virus ini belum ada antivirusnya, belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, kita jangan apatis, jangan putus asa, jangan pesimis. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa wa qad anzala ma'ahu dawa'an. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali bersamaan dengan penyakit itu sesungguhnya Allah sudah menurunkan obatnya. Bisa jadi obatnya itu penyakit itu sendiri yang kemudian dilemahkan menjadi antivirus, menjadi vaksin, kan begitu kan? Akan tetapi jahilahu minkum man jahilahu, orang yang tidak ngerti di antara kalian dia tidak akan tahu. Wa alimahu minkum man alimahu, orang yang tahu diberitahukan oleh Allah, diilhamkan, diberikan pemahaman batinnya, fikirannya dengan cara mungkin penelitian atau apapun. Bagi orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah, ya dia akan mengetahui apa obatnya.